Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya langsung aja. Ini ada genset. Ini posisi tak bongkari, klep-klep tak bongkari. Terus itu posisi bagian lagi sini. Tidak salah kayak sebangsa AFR gitu ya. Terus genset 4 tak ki mesinnya. Genset 4 tak mengalami olinya gampang habis. Olinya gampang habis. Wis posisi oli dibelikan yang baru dapat 3 hari habis lagi. Setelah pengecekan pada bagian klep, ini minta disekur untuk menghisapi. Ini pembuangnya ya. Ini posisi kerak oli yang naik ke bagian silinder kop. Dari mana oli itu bisa naik? Mari kita lihat di bagian pistonnya. Oke. Baik, ini bagian pistonnya. Ini mesin genset ya. Mesin genset ini saya tak naikkan dulu. Nah, ada oli, kelihatan kan? Nah, ada oli di sini. Oli yang dari mesin naik ke atas. Nah, pada bagian piston ini juga keraknya oli. Posisi oli naik, terus posisi area sini terbakar oleh percikan busi, lalu berakibatkan kerak hitam terus kasar seperti ini. Ini berasal dari oli, keraknya oli. Terus pada posisi mesin ini kemarin bunyi, olinya gampang habis yang dari tengah mesin ini ya, oli mesinnya itu gampang habis. Coba kita perhatikan pada piston ini. Perhatikan pada posisi piston. Ya, ini posisi piston tak naikkan. Nah, itu ada oli. Pada bagian ring piston, cincin piston, ataupun yang dinamakan kadang pir shaker. Kalau ini shakernya, ini pistonnya. Untuk pir shaker itu ada di dalam sini. Untuk pir shaker itu ada 3. Yang bagian depan sini itu ring piston untuk menghalangi pembakaran yang dari sini supaya tidak masuk ke dalam. Itu untuk ring piston yang ada di depan. Untuk ring piston yang ada yang kedua yang ada di tengah itu untuk meredam oli biar oli mesin tidak naik ke atas. Terus ring yang ketiga itu untuk pembuangan oli. Jadi buat teman-teman yang tahu pistonnya 4 tak seperti itu ya. Kalau yang 2 tak itu hanya memakai 2 cincin piston ataupun pirnya cuma 2. Kalau yang ini 3 ya. Nah, pada bagian piston ini untuk bagian cincin piston yang bagian kedua itu tidak bisa meredam. Nah, akhirnya oli naik ke atas. Ini analisa yang pertama seperti itu, oli gampang habis. Yang kedua posisi tak naikkan dulu ya. Posisi tak naikkan, oke. Ini posisi top, dikocok seperti ini. Nah, kelihatan enggak? Pokok digoyang gini, nah.
Ini tak goyang ya. Tuh. Baik, balik lagi ya. Ini tak kocak, kelihatan enggak? Perhatikan ya. Nah itu naik, tak tekan ke atas naik, coba tak tekan ke bawah. Nah itu ada pergerakan. Nah naik ke atas, nah turun ke bawah. Itu ya belak ya. Nah belak. Jadi untuk ngecek yang kedua seperti ini ya. Intinya ini ditopkan, terus dicek ke atas ke bawah sini. Misalnya donok kamera enak rek, tangan lurung ini enak. Pasti kocak kelihatan banter sih. Ya. Intinya kocak guys. Nah itu ya. Seperti itu. Jadi posisi piston untuk pada bagian blok ini itu sudah goyang. Wis ndak sepan alias wis longgar. Alhasil oli akan terus habis ketika kita belikan yang baru. Dapat 3 hari pasti habis. Untuk genset ini ya. Soalnya untuk bagian genset ini memang terkendala kemarin wonge atau orang itu lupa ngetap pada bagian mesin, oli mesin. Biasanya dia setiap 1 bulan tuh ngetap, ini sampai 2 bulan baru ngetap. Alhasil oli mesin yang ada di genset ini habis. Ketika habis dibelikan yang baru, akhirnya posisi piston ini yang membaret. Alhasil iki es oblak. Jadi cara penanganannya mudah ya. Penanganannya seperti sepeda motor ya. Ini bisa untuk mengambil cepet bisa dibelikan seker plus per seker set ya. 1 set dibelikan itu bisa. Tapi untuk bloknya tidak usah di coulter, itu ya bisa. Itu mempercepat pekerjaan. Untuk yang kedua ini bisa di coulter, terus ini juga dibelikan yang baru, itu malah lebih awet, malah hasilnya lebih bagus, lebih awet, tergantung konsumennya. Soalnya untuk genset di area rumah saya sini di Jember, wilayah Puger, itu mayoritas yang mempunyai genset seperti ini tuh mayoritas orang nelayan. Jadi orang yang punya pasti minta ndang mari, ndang cepet gitu. Terus kalau ndang mari, ndang cepet untuk dibuat kerja ya wis pakai itu aja. Orangnya minta ganti piston aja wis, ndak usah di coulter. Oke, ganti piston tok. Untuk keawetannya ganti piston tok mungkin bisa sampai 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan baru dia bakal obel lagi untuk tingkat keawetan. Terus yang terpenting itu oli lah. Meskipun sudah di coulter, terus piston baru, semuanya sudah bagus, tapi kalau orang ini tidak teliti ke oli ya bodoh aja, ya tidak bakal awet. Si bagus barangnya kalau orang nggak teliti dengan oli mesin ya bakal rusak lagi seperti itu ya. Jadi permasalahan genset ini oli gampang keluar dari posisi piston, oli gampang habis, oli mesin gampang habis. Terjadi pada bagian piston yang oblak. Kalau gitu ini tak bongkari dulu ya. Mungkin untuk video kelanjutannya mungkin nggak ada, cuma sampai sini dulu. Ini intinya dari sini ya permasalahannya ya. Intinya teman-teman sudah tahu lah seperti itu. Dan ini posisi mesin genset, bukan mesin diesel seperti itu. Soalnya aku sering lihat ke YouTube mesin-mesin kompresor itu, mesin genset itu dinamakan mesin diesel seperti itu kan. Kalau ini tetap seperti sepeda motor lah, memakai bensin, jadi bukan bagian dari diesel. Oke, sekian dari saya.
Handle motor mungkin bisa membantu teman-teman channelku ini. Siapa tahu teman-teman yang mempunyai genset di rumah bisa dibongkari sendiri seperti itu. Handle motor pamit dulu, handle motor mantap.